Hai Sobat Edumasi, kembali lagi bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Benarkah Gen Z lebih buruk dari generasi sebelumnya? Mungkin kamu pernah mendengar pertanyaan tadi. Beragam spekulasi yang berkembang di masyarakat terhadap generasi yang fasih menggunakan internet dan akrab dengan dunia maya ini loh. Namun, tahukah kamu, spekulasi tersebut tidak semuanya fakta. Apa saja stereotipnya? Berikut ini contohnya. Gen Z adalah generasi paling lemah. Gen Z dianggap sebagai generasi paling lemah karena kehidupannya begitu melekat dan bergantung pada teknologi. Namun, generasi terdahulu melihat kebebasan berekspresi Gen Z sebagai kerentanan dan menganggap Gen Z lebih fokus pada hal non-esensial. Menurut pemimpin Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, Gen Z justru memiliki kedewasaan dalam menghadapi tantangan yang belum pernah dirasakan generasi sebelumnya, seperti pandemi dan mengatasi tekanan cyber yang selalu mengintai mereka. Kalau kamu belum tahu apa sih perbedaan setiap generasi, simak dengan baik ya. Generasi Baby Boomer. Kelompok ini dimulai pada tahun 1946 dan berakhir dengan mereka yang lahir sekitar tahun 1964, ketika angka kelahiran mulai menurun lagi. Generasi X. Lembaga think tank Resolution Foundation mendefinisikan Gen X sebagai mereka yang lahir antara tahun 1964 dan 1980. Mereka tumbuh di masa ketika teknologi berkembang pesat, tetapi belum secanggih seperti sekarang ini. Karena itu, generasi ini merasakan pertumbuhan dunia digital dan masih mengalami era kehidupan non-digital, dan memahami pentingnya keduanya. Abramson mengatakan, Gen X memiliki karakteristik banyak akal, logis, dan pemecah masalah yang baik. Generasi Millennial. Millennials merujuk pada mereka yang lahir dari tahun 1980 hingga 1996. Generasi ini sering digambarkan sebagai generasi santai dan dinilai lebih suka menikmati hidup. Millennials juga merupakan generasi pertama yang dapat disebut sebagai digital native karena generasi milenial sempat merasakan masa kecil atau remaja tanpa internet, dan ketika internet tumbuh secara masif, milenial jugalah yang tumbuh bersamanya. Generasi Z. Generasi Z atau Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2009. Generasi ini tumbuh sangat dekat dengan teknologi, bahkan tidak pernah merasakan hidup jauh dari teknologi atau dunia internet. Dikarenakan hubungan mereka yang sangat dekat dengan teknologi membuat banyak stereotip buruk terhadap perilaku mereka yang selalu mengikuti tren terbaru. Namun, di satu sisi, Gen Z adalah generasi yang kuat karena secara umum mereka memiliki wawasan luas terhadap suatu hal. Generasi Alpha. Generasi ini dimulai pada tahun 2010. Dinilai akan menjadi kelompok yang sangat besar dengan hak mereka sendiri. Meskipun tidak mengkhususkan diri dalam kelompok ini, Dr. Abramson memperkirakan mereka akan berorientasi pada keluarga. Karena orang tua mereka adalah Gen X dan milenial, yang katanya sangat terlibat sebagai orang tua, dan juga lebih cerdas secara digital daripada generasi manapun yang datang sebelum mereka. Pernahkah kamu melihat orang dari suatu generasi mencaci generasi terkini dan menganggap generasinya yang terbaik? Bisa jadi orang itu mengalami Dunning-Kruger effect. Jadi, Dunning-Kruger effect ini adalah fenomena dalam psikologi yang dapat didefinisikan sebagai bias kognitif. Seseorang yang mengalami hal ini akan merasa kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh ego, ketidakmampuan mengenali kemampuan orang lain, dan ketidakmampuan mengenali dan mengakui kelemahan diri sendiri. Ngeri banget gak sih?
Kita sebagai netizen yang baik bisa kok menghindari hal ini, yaitu dengan cara mau untuk terus belajar tanpa berasumsi kita tahu segalanya. Tidak ragu, meminta evaluasi dari orang lain, cari informasi yang berlawanan dengan pengetahuan yang kita yakini, dan selalu ingat bahwa di atas langit masih ada Hotman Paris. Bukan deh, di atas langit masih ada langit. Aku tantang nih, ada yang bisa ke atas awan juga nggak? Kayak Pak Hotman, hahaha. Ngomongin tantangan, tiap generasi itu memiliki pressure dan struggle yang berbeda sesuai zamannya loh. Generasi baby boomer lahir setelah peperangan dan berada pada masa reformasi. Hal itu membuat masa kecil baby boomers mengalami berbagai pengalaman serta adaptasi dengan kondisi lingkungan yang belum stabil. Generasi X merupakan anak dari generasi sebelumnya, tidak lagi merasakan perang, namun dunia mengalami berbagai krisis ekonomi yang banyak mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, sehingga masyarakat pada saat itu menjadi lebih mandiri serta dituntut untuk pintar mencari peluang supaya dapat bertahan hidup dengan baik. Generasi milenial tumbuh dalam banyak perubahan signifikan di bidang teknologi dan ekonomi. Masyarakat di generasi ini cenderung lebih berani dalam menyampaikan pendapat, kepercayaan diri yang tinggi, dan out of the box. Tidak heran jika orang dari baby boomers atau generasi X seringkali melihat anak-anak mereka cenderung lebih sering melanggar aturan. Sebab milenial begitu ekspresif dan lebih mengutamakan diri mereka. Selanjutnya, generasi yang lahir pada saat teknologi yang semakin maju dan internet yang begitu pesat membuat generasi Z sudah merasakan banyak kemudahan dari segi fasilitas, akses, dan juga kestabilan finansial keluarga. Sehingga tidak heran jika generasi ini sekarang tumbuh menjadi anak-anak yang jauh lebih pintar, berprestasi, dan sehat. Di generasi ini, anak-anak sudah terfasilitasi dengan teknologi seperti smartphone, laptop, tablet, dan lainnya. Mereka juga dididik oleh orang tua yang memiliki pemikiran terbuka, sehingga tidak jarang para Gen Z ini sudah dapat mengambil keputusan dan menentukan pilihan mereka sejak kecil. Generasi termuda atau generasi alpha menjadi generasi kritis yang sudah diliputi teknologi sejak dini. Kemudahan dari segi fasilitas, akses dan juga kestabilan finansial juga dirasakan generasi ini. Kemampuan ekstra dibutuhkan untuk mendidik generasi alpha, sebab anak-anak ini sudah tidak bisa lagi dididik dengan metode yang sama seperti anak generasi sebelumnya. Para orang tua harus lebih kreatif dan juga perlu melakukan banyak pendekatan terhadap anak. Menurutmu selain harta, apalagi yang bisa diwariskan dari keluarga? Yes, betul banget. Trauma. Sesuai dengan namanya, trauma ini tidak hanya dialami oleh satu orang dalam keluarga, tetapi diwariskan dari satu generasi ke yang lainnya. Anak dari orang tua yang memiliki trauma akan rentan untuk memiliki trauma yang sama loh. Bisakah kita memutus rantainya? Elizabeth Dixon sebagai pekerja sosial klinis berlisensi dan peneliti di University South Carolina menawarkan 5 tips bagi kita untuk memutus rantai trauma generasi ini. Setelah ngobrol panjang lebar, sekarang saatnya kita tahu kelebihan dan kekurangan dari setiap generasi nih. Pekerja keras, loyal, percaya diri, disiplin, gagap teknologi, dan tradisional. Open-minded, individualis, work-life balance, adaptif dengan teknologi, dan keras. Suka sosialisasi dan kolaborasi, menyukai tantangan, cepat bosan, dan menguasai teknologi. FOMO, tech savvy, suka kebebasan,
individualis, dan aktualisasi diri. Belum banyak terdeteksi, namun generasi ini kemungkinan akan menjadi generasi yang paling terdidik, akrab dengan teknologi, dan paling sejahtera. Tahukah kamu, menurut Abramson, baby boomer memiliki karakteristik komitmen tinggi, mandiri, kompetitif. Kecenderungan ini kemungkinan disebabkan banyak individu yang lahir pada generasi ini, sehingga mereka harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing, dan segala sesuatunya berubah dengan cepat, dan hidup menjadi lebih baik dalam sekejap. Begitu kata Jon Stewart. Kalau kata kami sih, setiap generasi memiliki struggle sesuai porsinya masing-masing. Untuk kamu generasi lalu, mari mulai dukung dan berikan kepercayaan kepada generasi terkini, karena merupakan masa depan bangsa. Dan untuk kamu, generasi terkini, tetap hormati generasi terdahulu dan terus pertahankan semangat juang ya. Yuk berdiskusi bersama Edumasi,